Gua buka nih, ada ayam dan juga udang yang tebel banget. Wow, teman-teman bisa lihat. Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Guys, nah jadi kita dalam waktu dekat ini ada catering yang premium. Jadi untuk menunya nanti kita bakal bikin pangsit goreng ya teman-teman ya. Jadi untuk menunya nanti ada nasi putih, terus ada apa ya, tumis buncis, terus ada ayam goreng saus jeruk, terus yang terakhir juga ada pangsitnya. Nah kenapa gue bikin pangsit? Karena kalau menunya ayam-ayam yang digitu-gituin lagi, semuanya juga akan jadi boring ya. Menu kita gitu lagi. Akhirnya gue berinisiatif untuk menginovasikan menu kita. Nanti dalam catering berikutnya atau di video catering berikutnya kita akan menggunakan pangsit goreng. Dan untuk mempersingkat waktu pengerjaan catering karena jumlahnya cukup banyak, 150 porsi, jadi si pangsitnya akan gua buat duluan hari ini beberapa hari sebelum. Ini safety banget untuk teman-teman mau prepare karena nanti setelah kita buat ini bisa kita frozen teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Untuk pembuatan pangsit gorengnya ini hari ini kita mudah sekali. Kita hanya membutuhkan bahan-bahan yang cukup simple. Di sini ada kulit pangsit ya, gunakan kulit pangsit dengan kualitas terbaik. Di sini ada paha ya, paha ayam yang udah digiling. Ini gue pakai paha beserta dengan kulitnya dan sudah digiling ya. Ini sudah digiling dari supplier, jadi gue udah tinggal ngolah aja. Nah untuk udangnya ini kita beli di pasar, terus kita kupas bersih. Nanti juga ini akan kita giling ya, karena biasanya tukang seafood di pasar itu dia tidak punya gilingan nih. Kebetulan kalau untuk ayam gue ngambil bukan di pasar tapi dari supplier, jadi kita bisa request berbagai macam jenis potongan. Oke, nggak apa-apa karena ini bisa kita giling nanti dengan food processor Mitoshiba CH200 ya, yang canggih banget, bisa membantu kita untuk mengolah sayur, daging, apapun itu dengan sangat mudah ya. Betul ya saya? Ya sih. Selanjutnya di sini kita ada bawang putih, ada daun bawang, ada sagu, ada telur ya. Terus ini ada mix seasoning, ada kecap ikan, dan juga yang terakhir kita punya minyak wijen ya. Nanti ini bahan-bahannya yang masih utuh ini teman-teman akan kita giling, kecuali kulit pangsitnya ya. Kulit pangsitnya nggak digiling karena kalau nanti digiling dia kita bingung nanti isiannya ini mau dilipat pakai apa gitu kan. Oke, lanjut aja, kita langsung pakai sarung tangan dulu lah biar higienis. Nanti dimarahin netizen. Nah, hari ini kita akan dibantu sama Arsa karena nanti dia 140 packs ya untuk satu porsinya. Nanti kita akan kasih 2 pangsit, jadinya kita bakal bikin hari ini 300 keping pangsit teman-teman ya. Di sini yang bikin pangsitnya bakal enak banget apa? Jelas ada udangnya ya, karena namanya udah Chinese food, dumplings, dimsum, itu kalau udah ada campuran lemak dan juga udang itu udah pasti the best banget ya. Makanya di sini gue pakainya paha beserta dengan kulit-kulitnya, terus kita giling halus. Nah, selanjutnya deh kita bakal giling si bumbu-bumbunya dulu ya. Oke. Udang belum digiling dulu. Ini harusnya Mitoshiba nih ngirimin satu lagi ya. Jadi kita kalau syuting banyak nih bisa kiri kanan nih ngegiling gitu, ya kan? Nantilah kita minta sama Bu buat dikirimin satu lagi. Oke, sekarang langsung gua giling. Di sini dia punya 2 speed teman-teman ya. Kalau kita putar ke kiri dia pakai speed 1, kalau kita putar lagi ke kanan gini dia pakai speed 2, jadi lebih cepat ya. Oke, sebentar aja, cuman hanya beberapa detik. Terus kita masukin dulu bawang putih ya. Karena daun bawang kan ada yang bagian daunnya itu bukan batangnya, dia terlalu lembut. Jadi dia kalau kena food processor nggak kegiling biasanya gitu ya. Nah, ini kita tambahin bawang putih yang berat-berat gitu, terus kita masukin lagi daun bawangnya. Oke. Nah, cukup ya. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, yang bagian daun-daun hijaunya tuh pasti ada aja yang nggak kegiling. Oke, ini udah cukup. Sekarang langsung kita masukin cincang bawang putih dan daun bawangnya. Oke. Sekarang kita lanjut buat ngegiling si
udangnya teman-teman ya. Nah, gue lupa ngasih tahu perbandingannya. Perbandingannya itu adalah 2:1. Jadi ini contohnya gue pakai 4 kilo paha ayam. Di sini gue pakai udangnya berarti 2 kilo ya. Tapi teman-teman harus ingat, ini kalau belanjanya itu 1:1 karena udang ini nanti setelah teman-teman kupas, dia pasti akan tinggal separohnya aja, setengahnya aja ya. Jadi kayak ini gue beli udang 4 kilo, ini gue kupas jadinya tinggal 2 kilo karena kulitnya dibuang, kepalanya dibuang begitu. Jadi kadar glazingnya bener-bener tinggi banget ya, yang kita wes itu hampir setengahnya. Buat teman-teman yang mungkin sering bikin sup ya, mungkin kepalanya nggak usah dibuang, nggak apa-apa ya, dicuci bersih, nanti bisa buat bikin kaldu gitu, kaldu seafood ya, buat bikin bakso, bikin sop ya, enak ya. Oke, jadi ingat sekali lagi, nanti kalau belanjanya 1:1, tapi untuk takarannya nanti saat bikin adalah 1:2 atau 2:1 ya. Oke, lanjut ya. Di sini udah ada paha dengan bawang putih dan daun bawang. Kebetulan ada Arsa, jadi Arsa ngadukin aja deh. Kita masukin ya bumbunya, teman-teman. Di sini ada mix seasoning. Coba Sa, baca sekalian Sa, berapa gram yang dipakai Sa? Biar sekalian ngasih tahu ke teman-teman nih. Ini untuk 4 kilo paha dan 2 kilo udang ya, totalnya. Mix seasoningnya 70 gram. Kecap ikan berapa? 110. 110, langsung kita masukin ya. Ini gua nggak pakai takaran mili untuk kecap ikan, tapi gua pakai takarannya gram ya, karena gua timbang pakai timbangan gramasi. Minyak wijen 110 juga. Oke, untuk sagu 700 gram ya. Nah, kenapa pakai sagu? Ya biar dia nanti setelah matang teksturnya jadi kenyal ya, kenyal dan lembut. Dan ini ada telur, telurnya kita pakai perbandingan 1:1 ya. Tadi 4 paha, 4 udang, ya totalnya berapa? Malah 8 harusnya ya, cuman udah nggak apa-apa 7 aja. Karena nanti kalau terlalu banyak telur, nanti teksturnya juga bakal jadi basah ya. Pokoknya untuk telurnya 1:1, untuk sagunya juga 1:1. Jadi 1 kilo daging, 100 gram sagu ya, udah gitu pokoknya intinya. Sekarang gua lanjut buat ngegiling si udangnya. Sa, lu boleh ini Sa, adukin Sa. Nah, oke, teman-teman bisa lihat nih, udangnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Duh, mana bisa keluar nggak? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita bikin halus sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi dia udah nggak tersisa tekstur. Nah, nanti ini gua bakal bikin 2 kali proses ya. Jadi yang pertama ini gue bikin halus banget kayak begini. Nanti yang kedua kita cuman cincang sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mesinnya mati nyala, biar kita masih bisa dapetin tekstur udangnya ya. Oke, kalau untuk dapetin tekstur cincang, jangan dimasukin terlalu penuh. Nah, oke, seperti itu aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kita dapetin tekstur cincang. Aduh, jatuh lagi. Tuh, jadi udangnya kayak cuman kebelah-belah dua doang ya. Nggak sampai halus banget. Jadi ini nanti di dalam pangsit kita nanti pas kita makan tuh masih ada udangnya gitu ya, gede-gede ya, enak. Nah, kalau tahu pangsit enak atau enggak gitu ya, kita dari ngadon aja tuh aromanya udah kecium ya, aroma minyak wijen, kecap ikan, udang, ayam ya. Dia kalau udah mix terus ke mix balance kayak gitu, dia bakal apa namanya? Kita baru ngaduk gini aja tuh aromanya juga udah kecium banget ya, teman-teman. Oke, cukup. Ya, cuman dalam hitungan detik aja ya. Kalau kita nyincang ini butuh waktu yang panjang dan sangat lama. Oke, habis. Tuh, sekali lagi teksturnya teman-teman bisa lihat, no, udangnya masih kelihatan banget. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang masukin telur. Ya, hati-hati jangan sampai ada yang busuk masuk. Nah, adonannya dibuang semua. Oke, sudah masuk semua bahan-bahannya. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini udah sambil diadukin sama Arsa tadi. Oke, jadi ini nanti kalau untuk pangsit itu sebenarnya dia ada beberapa metode lipetan ya. Dia ada yang dilipat kayak wonton, ada yang dilipat kayak pangsit, ada juga yang dilipat kayak kalau di kita tuh batagor, dan yang terakhir ada yang favorit gue itu dia kita bikin kayak cikau ya namanya ya. Oke, ini mantep banget dan teman-teman bisa lihat nih, gue ambil bagiannya, terus tuh teman-teman bisa lihat. Jadi
ayamnya yang digiling halus, terus di sini ada tekstur udang-udangnya, tuh udangnya masih enak-enak tuh gede-gede. Jadi nanti pas kita makan ini bener-bener chunky banget ya, jadi kriuk-kriuk udangnya tuh masih dapet banget, mantap lah pokoknya. Oke, ini udah bagus nih adukannya teman-teman ya. Semuanya udah kecampur rata, udah enak banget diaduknya udah enak, terus dibentuknya juga udah enak ya. Oke ya, sekarang gue lanjut buat bikin si pangsitnya ya. Nah, untuk bikinnya mudah banget teman-teman ya. Ayo Sa, lu liatin Sa. Nah ini pangsitnya, nah ini bentuknya jelek nih. Kalau bisa yang bener-bener simetris kotak ya. Ah jelek lagi. Nah yang jelek-jelek jangan dibuang teman-teman ya. Mantan aja jelek masih di WA ya, nggak dibuang. Nah jadi ini pangsit ya. Nanti yang jelek bisa digoreng maksud gue ya. Nanti bisa kita potong-potong, bisa kita goreng ya. Nah ini kulit pangsit kita ambil begini. Terus kita ambil sedikit ya, tengah. Nah ini kurang lebih itu 20 gram. Jadi patokan gue itu untuk 2 pieces pangsit kita pakai dagingnya nanti 50 sampai 60 gram. Jadi per satu pangsitnya ini nanti isian dagingnya itu 30 gram kurang lebih segitu ya. Ini kurang lebih setengah sendok ditaruh gitu di tengah ya. Terus kita lipat kayak gini. Terus tinggal kita lipat begini. Nah, terus ditekan. Ah kulitnya jelek nih, suwe. Ah, pangsit kulitnya jelek. Ulangan juga kali bagusan. Udah. Coba. Nah, ini kita mah. Tapi ini kayaknya kulitnya emang jelek deh. Ulangin aja kok. Coba kita coba sekali lagi ya. Coba dulu aja ya. Wah bener jelek kulitnya bro. Nggak bisa bro. Harusnya nggak mudah patah gitu ya. Iya harusnya lembut. Oke teman-teman ya, kayaknya kita nggak bisa bentuk seperti yang gua mau ya. Sebenarnya gua mau bentuknya kayak cikau, seperti dimsum yang gua bikin nih. Gua kan ada jual dimsum ya. Nah jadi sebenarnya gua mau bikin bentuknya kayak gini teman-teman ya. Tapi ini dimsum kan, jadi dia udah dikukus. Nah sebenarnya gua mau bentuknya kayak begini, tapi nah ini kulit pangsitnya gua bukan ngambil dari supplier dimsum gua, karena ini cateringnya juga gua bikin apa ya, nggak prepare gitu ya. Gue pikir apa ya menu yang bisa gue buat dan enak gitu ya. Akhirnya gue pikir gue bakal bikin si pangsit ini, tapi ternyata ya begini nih, kulitnya zonk nih. Padahal gue udah beli yang bagus banget ya, yang mahal. Dan nih teman-teman bisa lihat nih, nggak apa-apa deh gue kasih lihat. Nah tuh, ini nggak ada brandnya juga sih, aman sih. Padahal di sini gue udah beli yang kulit pangsit merek 3 bawang super quality ya. Padahal gue udah beli yang super quality. Nah tapi goblok, nyemplung lagi. Tapi ya begitu hasilnya, ternyata malah nggak bisa dilipat ya, nggak elastis ya kulitnya. Aduh kacau nih. Ya udahlah, kita akhirnya sekarang berinisiatif aja untuk merubah bentuknya. Kayaknya ini karena tidak bisa diapa-apain, kita cuma bisa ngelipat segitiga aja nih. Oke, jadi pangsitnya kita bikin dengan bentuk sederhana aja, kita bikin kayak samosa jadinya deh. Ya udah mau nggak mau ya, daripada nggak ada jalan keluar, kita buat seperti ini aja. Berarti otomatis kalau kayak begini kita butuh ini air. Ambil air saat di mangkok Sa. Nah ini yang udah gagal ya, ya udahlah. Nanti kita itu aja goreng buat makan sendiri. Oke, jadi kita mau nggak mau ya bentuk seperti ini aja. Kita pakein air ya, mau nggak mau ya. Jadi biar dia basah. Oke. Oke. Nah mau nggak mau bentuknya kayak gini dah, nggak ada jalan keluar. Soalnya dibentuk kayak gimana-gimana pecah semua nih teman-teman bisa lihat. Dari coba begini, dicoba begini, dicoba begini, dicoba begini, dicoba begini, begini tuh semuanya pecah, nggak bagus hasilnya. Udahlah. Jadi dia kalau dilipat nggak bagus. Oke, begini aja. Salah, kulit pangsitnya dibasahin dulu sebelum dibikin. Udah dilipat baru dibasahin tuh kan, nggak ketutup kan. Gigi lu keren. Basahin dulu nih. Celupin jarinya, dibasahin dulu tuh sampingnya. Jangan sampai basah banget. Masukin. Terus lipat. Set. Udah kelar. Ya. Dorong pakai jempol ini. Nah. Oke deh teman-teman, gitu aja. Akhirnya kita bikin bentuk
yang tidak ada skill-skillnya ya, tinggal ngelipet-lipet doang. Yang pertama kalau lipetan kayak gitu itu sebenarnya malesnya apa? Makan tempat, takutnya di box nggak muat. Nanti setelah digoreng mau nggak mau nanti biasanya ada aja yang pecah ya, karena ini lebar banget dan diameter box itu biasanya nggak sebesar ini dan nggak sepanjang ini. Udah gitu aja deh, sekarang gue mau ngabisin dulu si pangsitnya. Kita bakal bikin sebanyak kurang lebih 300 piece lah ya, untuk sparean juga. Nanti kalau udah mau selesai, kita bakal lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini pangsit kita udah hampir selesai ya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, hasilnya sebenarnya tidak seperti yang gue inginkan. Tadi gue udah kasih lihat sebenarnya gue pengen bentuknya tuh kayak apa ya teman-teman. Tapi berhubung si kulit pangsitnya ternyata kualitasnya tidak sesuai ekspektasi gue, jadinya ya sudah kita bentuk sesuai dengan apa yang bisa kita bentuk aja ya. Nah di sini gue udah nyalain minyak, gue mau ngegoreng sedikit pangsit, terutama pangsit-pangsit yang udah hancur. Daripada sayang ya, mau gue goreng aja. Karena ada dagingnya juga kan. Oke, biarkan dia tergoreng dulu. Nanti abis ini kita baru goreng yang bagusnya ya. Oke teman-teman, ini dalam proses penggorengannya ya teman-teman ya. Kita jangan gunakan api yang terlalu besar. Jadi di sini kita gunakan api medium aja. Kalau misalkan udah mulai panas kayak gini, kita langsung kecilin apinya ya. Nah di sini kenapa gue goreng nggak dengan api besar atau api kecil? Karena di sini kita bikin dari si dagingnya mentah ya teman-teman ya, ayamnya mentah, udangnya mentah, pokoknya semuanya kita di sini masih mentah. Kalau misalkan teman-teman mau main aman, teman-teman bisa si pangsitnya ini semuanya dikukus dulu ya dengan air yang sudah mendidih kurang lebih 5 menit sampai dengan 6 menit. Setelah udah teman-teman kukus, jadi dia dalamnya posisinya sudah mungkin 3/4 matang. Nah ini tinggal digoreng sebentar juga udah bisa dikonsumsi ya. Jadi cuma buat ngedapetin color si kulitnya aja. Tapi karena di sini gue bikin bener-bener dari mentah adonan dalamnya, dagingnya, jadi kita harus goreng dengan api medium dan menggunakan waktu cukup lama menggorengnya, yaitu 5 sampai dengan 6 menit. Terus kalau buat teman-teman yang nanya, kenapa nggak gue kukus aja dulu biar ngegorengnya lebih cepat gitu ya? Nah kalau misalkan gue lebih suka dagingnya mentah gini ya, kecuali kita memang pingin bikin dimsum. Di sini gue pingin bikin pangsit. Kenapa pangsitnya dagingnya mentah gitu ya? Karena otomatis saat kita goreng nanti jus dari ayam dan udangnya itu bakal keluar, dan itu bikin pangsit kita jadi enak banget, wangi banget, dan pokoknya full tasty gitu ya. Oke, ini lagi gue goreng pangsit yang jeleknya dulu ya, biar nanti bisa dicomotin. Nanti habis ini kita bakal coba juga ngegoreng yang bagusnya ya. Oke, sekarang gue mau ngelanjutin dulu ngerjain pangsit ini nih. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kita udah selesai bikin semua pangsitnya. Kurang lebih kita bikin selama 2 jam. Kita bikin kurang lebih ya 400 pieces jadinya, yang kita bikin sekitar 350 something. Kita habisin tadi semua stok kulit yang udah dibeli, biar ada nyisa-nyisa ya. Jadi nanti ini sisanya bisa langsung kita simpan di freezer. Kalau kita mau makan, kita tinggal goreng aja. Tapi kalau buat teman-teman yang buat nyepok di rumah, alangkah baiknya sih dikukus dulu ya. Karena nanti kalau teman-teman di posisi sudah frozen, nanti teman-teman goreng, takutnya teman-teman kalau nggak ngerti, nanti kulit pangsitnya udah coklat tapi dalamnya masih beku ya teman-teman ya. Jadi harus aware banget sama feelingnya nih, jangan sampai si bagian dagingnya nanti mentah gitu ya. Terus ini juga ada yang udah gue goreng. Nah hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah jadi bentuknya cukup baik ya, cukup bagus lah, walaupun tidak sesuai. Sebenarnya gue nggak pengen bikin bentuk seperti ini ya, terlalu nggak level gitu ya. Asik. Nah jadi seperti ini, bagian kulitnya sih warnanya bagus,
kita gorengnya ya. Nah kita cobain dulu deh dari kulit pangsitnya dulu nih dengan kualitas yang nggak bisa dilipat kayak gini nih ya. Untuk kulit pangsitnya sih oke ya, cuman ini kulit pangsit yang gue pakai ternyata dia memang agak tebel teksturnya ya, makanya mungkin nggak bisa dilipat ya. Tapi yang gue tahu walaupun tebel itu kalau memang adonannya bagus dia tetap bisa dilipat sih. Ini sama sekali nggak bisa dilipat ya, kita bentuk dikit aja dia udah pecah tadi, teman-teman bisa lihat di video pertama ya. Sekarang gue mau makan pakai isinya. Nah sebelum gue makan gue pengen kasih lihat teman-teman nih dalamnya nih ya. Gue buka nih, ada ayam dan juga udang yang tebel banget. Wow, teman-teman bisa lihat. Jadi dagingnya ini bener-bener tebel banget dan mateng ya, 100% mateng. Sekarang kita makan ya. Oh, aroma udang sama ayam itu nggak pernah salah, bro. Gila. Oke, pokoknya buat teman-teman yang mau bikin, teman-teman tinggal ikutin aja resep yang tadi udah disebutin sama gua dan Arsa. Ini 100% pasti jadi, 100% pasti enak ya. Sekalipun kalian nggak bisa ngelipetnya, rasanya udah pasti enak banget ini feelingnya. Seperti yang gue bilang, udang ini bener-bener nambahin tekstur banget. Dia masih berasa banget di gigitannya ya. Ini dicocol pakai saus dimsum, enak banget. Kalau yang nggak mau ribet, teman-teman pakai saus sambal juga mudah banget. Oke, sampai sini aja video kita kali ini. Ini pangsit-pangsitnya semuanya sebanyak kurang lebih hampir 400 pieces akan kita gunakan untuk catering beberapa hari ke depan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Semoga video pangsit ini ya, teman-teman kan udah banyak banget yang minta. Sekarang gua wujudkan mimpi teman-teman untuk dibikinin video pangsit. Sekali lagi untuk isiannya ini buat pangsit goreng enak banget, buat jadi wonton soup juga enak banget ya. Tinggal bagaimana teman-teman memilih kulitnya aja nih. Ini gue jujur gue kecemplung nih, kulitnya salah pilih ya. Kalau gue sabar dikit gue mungkin bisa pakai kulit dimsum. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.